Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat membeli bawang gorengnya Wiji yang sekarang udah tersedia di Shopee dan Tokopedia. Barangkali kawan-kawan berminat, silahkan monggo dilarisi. Nah, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Rizwan di Brebes. Mas Rizwan menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya. Tahunnya itu lupa, kemungkinan tahun 2009 atau 2010-an. Jadi cerita horor yang lumayan cukup simple gitu diceritakan oleh Mas Rizwan. Awal kejadiannya juga itu katanya nggak penting banget. Malam-malam, entah sekitar jam berapa, kayaknya sih sekitar jam 9-an. Tiba-tiba Mas Rizwan itu ngidam sesuatu. Dia itu bener-bener pengen gara-gara apa? Melihat adiknya itu makan bakwan atau bala-bala gitu. Nah, melihat bakwan, Wan, namanya Wandi itu. Wan, kau beli di mana? Bakwan di mana? Aku dikasih, katanya begitu. Dikasih sama siapa? Dikasih ada tetangganya lah di situ. Dari situ asem kok enak banget. Abis Wan, udah abis ini yang terakhir. Hap, nah bener-bener abis yang terakhir banget. Aku jadi kepengin gitu ya si Mas Rizwan tadi. Akhirnya apa? Ya udah, aku coba cari. Oh ya di depan situ, di depan gang di sana, di jalanan, di dekat jalan itu kan banyak pedagang gorengan. Nah, di situ ada yang jualan gorengan, ada bakwannya. Akhirnya Mas Rizwan jam 9 tersebut jalanlah keluar ke sana. Udah aku belilah gitu ya. Jalan sendiri ke situ, keluar dari gang, dan saat menuju ke situ, ke pedagang sana, itu yang namanya bakwan bala-bala itu tadi itu cuma tinggal 2 biji. Itu langsung, Mas ini cuma tinggal 2 Mas katanya. Iya Mas ini cuma tinggal 2. Yaudah 2 tak beli sama inilah ya buat pantas-pantas gitu ya. Masa cuma beli 2 gorengan doang, buat pantas-pantas ditambah tempenya 3 atau apa campur yang lain. Nah ini yang bakwannya naruhnya paling atas Mas katanya. Oh iya, kenapa emang Mas? Ditanya, mau tak makan dulu katanya. Oh iya, ya wis. Akhirnya dilayanilah sama si penjual tadi. Setelah dilayani, Mas Rizwan itu nggak langsung pulang. Dia duduk dulu di sana di trotoar di belakang si penjual bakwan tadi. Bener-bener dimakan dulu itu si bakwan. Kraus katanya, enak banget gitu ya. Udah dimakanlah. Dihabiskan itu 2 bakwan tadi, sisanya gorengan tempe, pisang goreng, tahu dan sebagainya itu nanti dibawa pulang lah buat orang di rumah. Kalau nggak ada yang makan udah pada malam begini udah pada tidur ya, besok pagi diangetin bisa buat tambahan lauknya sarapan, pikirnya si Mas Rizwan. Dia pun akhirnya bangun dari tempat itu, pulanglah. Nah saat pulang, rumahnya Mas Rizwan itu kan masuk ke dalam gang sana lumayan cukup jauh ya. Dan gangnya itu berkelok-kelok ngambil jalan pintas soalnya. Masuklah ke dalam gang, udah jam 9 lewat, udah sekitar setengah 10. Di daerah situ pun udah mulai sepi. Cuman banyak kecoa itu udah pada muncul di gang-gang tersebut. Pakai lampu-lampu remang gitu ya. Lampu jalan itu udah mulai berterbangan. War. Asem banyak kecoa. Mas Rizwan sendiri itu takut sama kecoa. Lewat sini enggak ya? Sudahlah, tak tungguin. Kalau lewat sana itu muter kejauhan, pikirnya si Mas Rizwan. Udahlah lewat sini aja. Tapi kecoa itu enggak kunjung istirahat. Mereka tuh lagi berterbangan karena hawa itu lagi lumayan cukup gerah. Ini terbang barbar kayak gitu. Ya, takut kan si Mas Rizwan. Daripada bersiko aku ditempelin nanti masuk baju gitu. Aduh repot gitu. Udahlah, enggak. Aku lewat jalan sana aja. Mas Rizwan pun akhirnya lewat jalan yang satunya. Begitu ketemu gang lagi, Mas Rizwan masuk ke sana. Jalan ke situ dan di gang tersebut memang terkenal lumayan cukup sepi, jarang orang lewat ke sana. Nah, setelah ini kan jadi gang ini, itu kanan kirinya tuh toko. Toko kan bangunannya tinggi dan panjang ke belakang gitu. Ini cuman kayak bener-bener diapit 2 bangunan besar. Nanti di belakang sana itu baru muncul rumah-rumah warga. Itu pun jarang diakses, daerah situ memang sepi. Mas Rizwan lewat ke sana dengan tentengan itu tadi, dan di daerah tersebut atau di jalanan tersebut itu nggak ada kecoa, aman gitu. Mas Rizwan jalan makin masuk. Itu kayak dari kejauhan Mas Rizwan itu udah melihat seorang bapak-bapak
Bapak-bapak kurus pakai kemajanya warna putih, celananya itu warna coklat muda. Siapa ya bapak-bapak? Ya pasti orang situ gitu, siapa lagi. Nah Mas Rizwan pun dengan santainya jalan ke sana. Nah begitu udah deket si bapak tadi, itu nengah ke jalan kayak mau nyegat gitu. Aku dicegat nih, mau ngapain sih bapak? Ya nggak kepikiran jahat juga waktu itu, cuman bapak-bapak ini mau ngapain? Mas Rizwan di sana sama si bapak, mas gitu kan. Oh iya pak, kenapa pak? Mas, aku harap jaluk tolong katanya. Aku jaluk tolong. Aku mau minta tolong. Minta tolong apa pak? Minta tolong angkatin itu, kata si bapak tadi. Angkatin apa pak? Ada sofa di teras sana dan si bapak itu nggak bisa ngangkat sendirian. Jadi minta tolong Mas Rizwan. Oh, mau dibawa kemana pak? Mau tak pindahin ke belakang mas, kata si bapak itu. Oh pindahin ke belakang, ya wis. Yuk. Ya Mas Rizwan orang minta tolong dan minta tolong cuman kayak gitu, dia juga udah tua ya, mungkin usia udah sekitar 60 sekian, udah badannya kurus lagi, mungkin tidak kuat sendirian. Dibantulah sama Mas Rizwan. Gorengan itu dicantelin di pagar rumah depannya, itu pagar yang gak terlalu tinggi, besinya itu lancip. Nah itu buat nyantelin plastik kreseknya. Mas Rizwan pun ke teras sana, megang salah satu sisi, si bapak salah satu sisi. Pak ini nanti lewatnya kemana? Lewatnya samping rumah. Jadi ada gang kecil di samping rumah di situ, nanti lewatnya ke sana. Ya wis. Akhirnya diangkat sama Mas Rizwan kan ke belakang sana. Ya gangnya itu juga gelap, nggak dikasih lampu. Mesti hati-hati banget cara jalannya. Singkat cerita, tibalah di bagian belakang rumah si bapak tadi. Sebelum memasuki pintu, sofa diturunin dulu di sana. Si bapak buka pintu belakang. Nah begitu dibuka, sofa pun akhirnya dibawa masuk ke sana. Tibalah di area belakang rumah si bapak tersebut. Nah, saat tiba di area belakang, ini kan kayak area jemuran. Di belakang situ tuh ada bangunan lagi. Nah, di belakangnya sana itu ada pohonan bambu, kebun, kelapa atau apa itu. Cuman kelihatan ujung-ujungnya doang. Lagian malam juga. Awalnya Mas Rizwan itu nggak terlalu memperhatikan hal tersebut. Sampai Mas Rizwan mendengar ada bunyi satu kerikil itu jatuh di genteng bangunan yang belakang. Klotek kayak gitu kan. Mas Rizwan kan nengok ke atas. Begitu nengok ke atas, disitulah dia baru menyadari ternyata di belakang ini ada satu sosok. Namanya apa ya? Medon atau apa gitu. Sosok pocong yang gede banget itu loh. Lagi berdiri, samar-samar memang kelihatan. Itu putih apa sih? Aku gede banget. Pas dilihatin, loh kok kayak pocong gitu. Nah, begitu lihat kayak pocong, Mas Rizwan ini langsung celingak-celinguk gitu kan. Si bapak tadi itu ndak ada. Bener-bener ndak ada. Pak gitu. Pintu samping itu udah ditutup, udah dikunci. Mas Rizwan mau keluar kan. Mau keluarnya taunya tuh lewat pintu samping. Mau lewat tengah juga ndak sopan. Karena takut di situ si bapaknya ndak ada. Coba buka pintu samping di mana dia masukin sofa tadi. Pintunya nggak bisa kebuka. Akhirnya ya karena terpaksa, si Mas Rizwan pun masuk ke dalam rumah. Nah begitu masuk ke dalam rumah ini lampu itu udah dimati-matiin. Mungkin orang udah pada tidur atau gimana. Sampai akhirnya tiba-tiba ada suara beberapa warga di situ. Di depan rumah sana, ada suara beberapa warga. Mau keluar sana ke depan, pintunya pun dikunci sampai ada bunyi jekrek. Dibukalah pintu tersebut. Begitu dibuka, ternyata sambutan warga itu, woi maling woi, kayak gitu. Si Mas Rizwan itu dianggap maling. Maling apaan? Sumpah aku bukan maling. Loh ngapain kamu kesini masuk ke rumah orang? Katanya begitu. Aku itu bantuin bapak-bapak, katanya aku bantuin bapak-bapak minta tolong suruh mindahin sofa ke belakang sana, kata si Mas Rizwan. Aku habis beli gorengan, sumpah itu beli gorengan sama si itu di depan sana. Kenal kan sama si pedagang itu. Terus gimana ceritanya sampean kok bisa? Ya itu tadi aku saya balik terus dimintain tolong, dicegat, minta tolong pindahin sofa katanya. Ya udah, tak bantuin ke belakang sana. Begitu sampai di belakang, itu di belakang sana sumpah ada pocong gede banget katanya. Nah di situ ada yang kenal. Wan, kamu Wan katanya. Wah si Edi, iya ini aku Rizwan gitu. Tolongin ini aku dianggap maling begini, aku nggak ngerti, aku bukan maling, enak aja kata si Rizwan.
karena ada temannya, ada orang yang kenal yang namanya Edi tersebut, akhirnya Mas Rizwan itu selamat. Tadinya itu mungkin mau digebukin sama warga. Nah, di situ kan Mas Rizwan penasaran, kenapa sih sampai warga itu sebegitunya, katanya begitu. Jadi si warga yang di depan rumah itu tadi sempat ngintip rumah yang dimasuki oleh Mas Rizwan itu adalah rumah kosong. Nggak ada penghuninya sama sekali. Yang punya itu merantau, pulang itu biasanya ya setahun cuma 2 kali buat ampiran, misal lebaran atau apa gitu, atau lagi pas libur panjang. Habis itu berangkat lagi, rumah itu pun sepi, rumah itu pun udah dimatiin lampu-lampunya. Nah, mengenai satu sosok bapak-bapak yang diceritakan oleh Mas Rizwan yang minta tolong terus, akhirnya kan pada duduk di situ ya warga. Dapat cerita dari warga lagi, si bapak-bapak yang minta tolong tadi itu adalah bapaknya yang punya rumah, itu udah meninggal, dihitung-hitung sama warga, itu udah sekitar 11 tahun meninggal. Dan ya selama ini sih memang nggak ada warga yang dikasih lihat, tapi dulu sewaktu masih baru meninggal, si bapak itu sempat ya dianggap, ya sebenarnya orang udah meninggal sih udah gitu, tapi ada satu sosok lain yang ya nyerupa seperti itu, yang melakukan teror ke warga. Dari situ pun akhirnya apa? Rumah ini memang terkenal lumayan cukup angker, Mas. Dari situ juga makanya jalanan gang sini itu jarang yang lewat tuh. Pikiran Mas Rizwan, kok aku udah pernah tahu masalah ini ya? Ya mungkin Mas Rizwan kurang gaul aja kali. Nah, udah, ini si warga akhirnya cerita gorengannya si Mas Rizwan. Oh iya, aku punya gorengan. Oh, ambil Mas, monggo Mas, tapi tidak banyak, cuma tinggal 5 atau 6 biji doang. Oh iya Mas, makasih, santai-santai. Udah, Mas Rizwan sambil makanin gorengannya sendiri. Si warga itu jadi cerita. Jadi dulu si penempat rumah ini adalah seorang dukun. Anggap aja namanya Mbah Sarip gitu, misalkan begitu. Biasa dipanggil sama Mbah Sarip, adalah seorang dukun dan ya dianggap pinter sama warga, sering dimintain tolong kayak gitu. Bahkan kayak gitu sering ngobatin, sering ya kayak gitu. Orangnya tuh baik sebenarnya. Sampai itu tadi, pada suatu hari Mbah Sarip itu sakit. Sakitnya itu pun ya satu karena udah tua juga, udah 60 tahun ke atas. Cuman kata warga itu ndak wajar. Beberapa hari sebelum Mbah Sarip meninggal, itu sering keluar rumah dan mohon maaf itu nggak pakai baju. Jadi warga, terutama yang ibu-ibu sama anak-anak gitu kan, ini kan jadi trauma. Ya udah, dari situ akhirnya pihak keluarganya Mbah Sarip mulai memprotek gitu ya. Dia itu benar-benar dijaga, nggak boleh keluar karena mengalami hal semacam itu tadi. Udah sakit, tapi giliran malam atau kadang pernah juga sore-sore pun seperti itu. Habis mandi ceritanya, itu ndak pakai anduk, ndak pakai apa, masih basah semuanya. Ini keluar rumah, duduk di atas pagar. Pagar ini kan ada yang dari batu batanya itu ya. Nah, duduk di situ. Ya yang lewat ke sana ya teriak-teriak lah, ngeliat si Mbah Sarip tersebut, dan keluarga itu kecolongan. Akhirnya ya udah sakit, nggak diperbolehkan kemana-mana karena itu tadi. Mbah Sarip pun ya mungkin dalam hitungan beberapa hari ke depan, akhirnya Mbah Sarip pun meninggal. Setelah meninggal itu tadi nggak berhenti di sana, Mas. Jadi di sini itu kemunculan Mbah Sarip yang semacam itu masih sering dilihat oleh warga. Ini yang di depan rumah gitu. Iya Mas, saya tuh paling sering gitu yang lihat Mbah Sarip, seolah-olah padahal itu udah ndak ada, tapi Mbah Sarip ya berdiri di depan rumah sana dan nggak pakai apa-apa, Mas, katanya begitu. Ya si ini membayangkannya bukannya serem atau apa gitu si Rizwan ya, yang nganggapnya biasa, lebih ke menjijikan aja, kok kayak gitu ya gitu. Tapi ya lumayan cukup serem juga. Nah dari situ akhirnya apa, warga yang mau lewat ke sini kan pada takut. Beberapa rumah pun akhirnya gak ditempatin, dijual gitu ya, karena mereka
sering banget ngelihat sosok tersebut, dan itu lama Mas, sampai berbulan-bulan. Sampai keluarganya sendiri, anak yang di situ pun pada pergi satu persatu. Rumah ini pun akhirnya ditinggalkan. Ya, masih satu orang yang nempatin, cuman itu dia tuh memilih di luar kota. Kalau misal ke sini, karena yang nempatin rame-rame, akhirnya apa? Jadi lebih berani lah. Kalau dulu kan misal yang nempatin cuma 2-3 orang, itu tuh takut, katanya sering melihat Mbah Sarip mondar-mandir ya di dalam rumah tersebut, dan mondar-mandirnya itu tanpa busana. Itu kan gak enak banget. Jadi ceritanya itu begitu Mas, katanya. Oh, berarti yang tadi minta saya ngangkatin sofa itu Mbah Sarip, katanya. Iya, itu kemungkinan itu mirip sama Mbah Sarip, tapi bukan Mbah Saripnya lah. Mbah Sarip sih orang baik, udah meninggal, dan ya udah di sana lah katanya. Ngapain jalan-jalan lagi ke sini? Iya juga sih. Nah Mas, kalau yang itu Mas, yang aku lihat di belakang sana, itu yang pocong gede banget itu apa? Wah, itu sih enggak tahu. Ya itu mungkin dulu ininya Mbah Sarip kali, teman-temannya katanya begitu. Soalnya apa Mas? Di kebun sana itu juga angker banget. Banyak lah intinya kata si warga. Kebun situ banyak, jarang orang berani ke sana karena itu tadi di situ tanah mati. Bener-bener kehimpit, gak ada akses jalan masuk. Bener-bener semuanya itu bangunan gitu. 1 meter pun gak ada jalanan masuk. Paling ada ya 20 cm gitu ya. Itu udah, makanya jarang banget dijamah di situ. Ya penghuninya banyak, salah satunya memang itu Mas. Saya tuh pernah lihat Mas, yang sampean ceritain itu, saya tuh lagi di rumah. Ini yang di depan rumahnya Mbah Sarip ya. Yang tadi katanya ngeliat Mbah Sarip juga. Saya itu pernah lihat Mas, lagi malam-malam di teras begini kan, liatin ke belakang sana kan nembus gitu kan Mas. Ya kayak gitu, memang gede banget itu apa, bergerak ke samping serak. Dan aku itu baru nyadar ternyata ya memang bener Mas, itu pocong Mas, kata si warga tadi. Nah, mendengar cerita yang semacam itu banyak gitu ya. Si Mas Rizwan itu pun mau pulang jadi takut. Ini udah malam nih, udah sekitar hampir jam 12 malam. Aduh, warga itu juga udah mulai pada balik. Udah pulang dulu gitu kan. Pulang dulu. Nah, itu yang tadi buka pintu adalah orang yang dititipin kunci sama si keluarga yang merantau tersebut. Akhirnya apa? Orang-orang pun pada pulang. Si Mas Rizwan pun akhirnya terpaksa pulang. Ini aku gimana ya gitu pikirnya Mas Rizwan. Pulang perjalananku itu masih jauh. Tapi lah, udahlah, mau makan gorengannya udah habis. Tadinya buat nyemilin sambil makan gitu kan, sambil jalan enak. Tapi karena udah habis, Mas Rizwan pun akhirnya jalan lenggang ke sana. Gak ada satu teman pun. Warga itu kan warga sekitaran situ doang. Nah udah, jalanlah si Mas Rizwan tadi melanjutkan perjalanannya ke rumah. Nah baru di tengah-tengah perjalanan tersebut, Mas Rizwan itu kayak nyadar sesuatu. Ada sesuatu yang kok kayak ada yang ngikutin ya. Di belakang ini kayak ada yang ngikutin. Cuman siapa kira-kira yang di belakang ngikutin ini? Mas Rizwan pun berusaha nengok beberapa kali ke belakang, tapi tidak ada apa-apa. Kesana ke belakang lagi, tidak ada apa-apa lagi. Dan udahlah, pulang, tak percepat. Sampai apa? Mas Rizwan itu kayak lari, tapi lari jogging gitu ya. Lari apa ya? Jalan cepat lebih tepatnya itu. Jalan tapi lebih cepat, juk. Nah di situ justru semakin cepat berjalan, suara itu tuh makin terdengar lebih kencang. Ada yang ngikutin, beneran ada yang ngikutin. Sampai apa sih Mas Rizwan tadi berhenti mendadak dan nengok ke belakang. Ternyata itu adalah satu sosok orang tua yang tidak berbusana, ngikutin Mas Rizwan dari belakang. Dari sana ya karena tadi udah ngedenger ceritanya, pulang dalam kondisi takut, si Mas Rizwan pun lari itu sambil teriak-teriak, tolong kayak gitu. Lari ke sana sampailah di rumah. Nah begitu di rumah ya rame, warga itu pada bangun. Wan, kenapa Wan? Ada apa Wan? Aku diikutin setan. Kamu diikutin setan apa? Dari mana? Aku di sana. Lah, Wan, lagian orang rumahnya ya. Wan, kamu perasaan tadi mau bilang mau beli bakwan, tapi kok lama banget pulangnya? Wah, aku ngalamin banyak hal, kata si Mas Rizwan malam ini. Aku itu tadi hampir digebukin sama orang, untung ada si Edi yang kenal, katanya. Loh emang kenapa? Ya diceritakanlah semuanya sama keluarga, sama warga kampungnya si
Mas Arif tadi. Dan udah malam itu selesai, Mas Arif pun akhirnya pulang setelah membuat kehebohan tadi ya, pulang masuk ke sana, istirahatlah Mas Arif. Waktu pun berlalu, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, semuanya itu baik-baik aja, sampai Mas Arif itu udah lupa, jadi udah mulai bosen ditanya-tanya sama orang lain. Rip, iya bener, emang kamu ketemu sama ini ya, emang kamu ngelihat ini ya, kayak gitu kan. Si Mas Arif udah bosen dan ya udah lupa lah dengan pengalaman yang kemarin tadi. Pada suatu malam, si Mas, tadi salah nama ya, Mas Rizwan ya, mohon maaf. Mas Rizwan itu duduk-duduk di teras sana. Dan ini masih sore, belum jam 10 malam, cuman di kampungnya itu memang udah pada sepi. Karena banyak warga di kampungnya Mas Rizwan tadi itu merantau, anak mudanya itu ndak terlalu banyak. Kebanyakan ya orang-orang udah sepuh kayak gitu. Bapak-bapak, usia bapak-bapak pun sama, ndak terlalu banyak. Nah, duduk di sana, udah hampir ndak ada orang yang mondar-mandir, udah nggak ada yang lewat. Sekalinya lewat itu adalah orang, kan rumahnya Mas Rizwan itu tidak ada pagarnya sama sekali. Sekalinya lewat itu adalah seorang kakek yang tanpa busana tadi, yang mirip dengan, yang disebut mirip dengan Mbah Sarip. Itu lewat ke sana, lari, tap. Itu siapa yang lari? Nah, begitu itu siapa yang lari, tak pikir lagi, kayaknya aku pernah lihat itu, gitu. Itu kan gue, itu yang ngejar aku, itu yang ngejar aku. Si Mas Rizwan langsung berdiri, lari lagi di depan rumahnya itu. Nah, begitu tiba di tengah-tengah rumahnya si Mas Rizwan, si laki-laki itu berhenti dan lari mengejar, seolah-olah itu mau ini loh, ya ngejar mendekat ke arahnya si Mas Rizwan tadi. Mas Rizwan kan langsung masuk ke dalam rumah, nutup pintu kenceng banget nih, keluarganya itu pun pada bangun. Kenapa lagi? Pak, itu Pak yang kemarin itu, Pak yang kemarin itu. Jadi semenjak malam itu Mas Rizwan mendapatkan teror kurang lebih sekitar 3 bulan lamanya. Kalau malam, terutama ya, kalau malam itu sering diikutin atau ngelihat sosok kakek-kakek tua tersebut. Dan pemunculannya itu selalu begitu. Nggak pakai busana. Ya entah cuman lari di depannya atau ngikutin di belakangnya. Atau cuman nampakin sejenak saat Mas Rizwan di mana gitu. Cuman itu tuh makin kesini kayak makin sering, dan hal itu berlangsung itu tadi kurang lebih kalau dihitung-hitung sekitar 3 bulan lamanya. Lumayan cukup lama ya, bahkan hal itu sempat mengganggu pekerjaannya Mas Rizwan juga, karena datang ke tempat kerjanya udah nanya ke orang pinter, ke seorang mbah, seorang ustadz, cuman nggak ngaruh katanya. Tetap aja aku diikutin, bahkan ada salah satu orang pinter yang memang nggak bisa mendeteksi, nggak tahu ini kamu tuh nggak ada apa-apa. Cuman kenapa kamu merasa seperti itu? Ya aku juga nggak tahu, kata si Mas Rizwan. Dan hal itu setelah 3 bulan akhirnya teror tersebut pun hilang. Hilang dengan sendirinya. Mas Rizwan udah nggak pernah diikut-ikutin lagi dan semuanya kehidupan pun kembali normal. Cuman Mas Rizwan itu memutuskan, aku nggak bakalan pernah lewat gang itu lagi. Males katanya, aku udah kapok, udah kayak ginilah, serem kata si Mas Rizwannya. Dan ya itulah satu cerita dari Mas Rizwan di Brebes sana. Terima kasih banyak Mas Rizwan atas ceritanya. Mungkin ceritanya tidak terlalu panjang, tapi semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Dan ya itu saja. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Sekali lagi terima kasih banyak, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.